Sakniki kelompok-kelompok tertentu yang diduga mungkin klan dari Yaman sukanya mengarah ke kuburan. Kuburan temenan asli mau palsu ya nggak ngerti. Dirias sebegitu rupa, pakai kembang-kembang harganya jutaan, tukune kembang biye. Full kembang atas bawah semuanya. Lalu orang rame-rame diajak ziarah ke situ. Kalau zaman mengatakan kembang api ya wangi ya seger. Tapi seapi-api enggak sampai wajib, Mas. Tidak lebih baikkah daripada puluhan juta dibelanjakan ke sana? Apa enggak mending dibelanjakan untuk anak-anak yatim? Apa enggak lebih baik untuk membayar anak-anak SPP yang mondok di mana-mana yang kadang nunggak berbulan-bulan? Paham ya? Satu sisi koyok top-topo, tapi di sisi lain kadang nyun sewu, terus malih rapatek nyambut gawe ngurusi kuburan. Untuk kebutuhan malah minta. Dan minta itu sangat tidak baik. Mending jenengan sergep nyambut gawe dan mandiri, nggak usah minta-minta. Meskipun gara-gara nyambut gawe malih arang-arang ziarah. Arang-arang ziarah mung setahun pisan. Sebab nyambut gawe, dan dengan nyambut gawe bojomu beres, SPP anakmu beres, kehidupan beres, butuh apa-apa bisa mandiri, nggak minta, itu lebih baik daripada ziarah ujung-ujungnya lek butuh njaluk. Halo. Nah, jangan hulu, jangan berat sebelah, jangan berlebihan. Timbang aspek yang lain yang itu sama-sama wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saman gawe majelis taklim wal maulid, hampir setiap malam ngalor ngidul di jadwal masjid kono maulid, masjid kono maulid. Dari satu sisi apik cinta Rasul, tapi saman nggak mikir dari sisi lain. Jamaah yang bentino mau jak maulid itu akhirnya gak nyambut gawe. Dan ketika nggak nyambut gawe, nanti menyalahgunakan kotak amal. Kan mengadakan maulid ada kotak amalnya. Kotak amal yang itu amanat jariah dari umat untuk agama. Ternyata didum antar pasukan itu ya nggak baik juga kan. Paham betul ini? Jadi sing terbaik itu tetap ngono yo ngono nanging ya aja ngono sak madya mawon. Proporsional dan berimbang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya bisa saya kayak begini ini itu juga dalam rangka jaga keseimbangan. Sebetulnya lek pengen ngetop wiritan, Mas, pengen sekali nariah ping 4.444 telung jam. Halo, manung Yasin sekali lungguh ping 41 rong jam. Sopo lora pengen ngono? Hizib Nasor diwaca, Hizib Jaljalut diwaca, Hizib Khofi diwaca, Hizib Nawawi diwaca, Hizib Bakhar diwaca, terus Jausan diwaca rong jam. Tapi terus gara-gara betutu neng kono, fokus neng kono, bojomu nggak kopen, santrine nggak kopen, jamaah nggak ngopen, ya nggak baik juga. Kiai terus ngopeni masyarakat, ngalor ngidul ngetan ngulon pengajian, tapi akhirnya pondoknya nggak diulang, ya nggak baik.
Wong santri niku amanat. Amanat dari wali santri di pondok teng mriki. Tapi fokus mulang pondok tok. Kiai ini enggak gelem ngopeni masyarakat. Satu sisi dia berhasil mencetak kiai dari pondoknya. Enggak taunya di luar banyak orang enggak bisa sholat. Banyak orang akidahnya salah. Banyak orang kena Syiah. Salahnya kiai hanya fokus di pondok, enggak mau ngopeni masyarakat. Itu juga salah. Maka yang bisa dilakukan ya berbagi. Dan kalau kiai harus berbagi demi kemaslahatan semua, saman ojo banding-banding. Kiai kurang patek ngetop, aku senengi kalau ngaji tok. Nah kalau ngaji tok pancen kiai duduk orang ngopeni anak bojo. Lah kene duduk-duduk ngopeni anak bojo engko madakne karo kon. Wong iku dhewe-dhewe, Mas. Qul kullu ya'malu ala syakilati, kata Quran. Katakan Muhammad, biar masing-masing orang bekerja sesuai dengan kondisinya masing-masing. Makanya kula ngaji kan biyen mboten nate kula ngajak jamaah ngamale kudu padha aku, mboten nate. Ya ben ngamal sesuai dengan kekuatane dhewe kemaslahatannya ya dewe-dewe. Kiai nggak perlu, masyarakat ben bengi kudu tahajud kaya aku lho, ben bengi kudu wiritan kaya aku lho, nggak bisa. Mbah Yai ngono iku iso, wong Mbah Yai gak macul, nggak becak, Mas. Sehingga lamun bengi tangi ya kuat ae wong awan gak macul. Lah jamaahmu iku ana sing macul, ana sing manol, ana sing ngangkut sayur ning pasar, ono sing becak, gelem salate wis alhamdulillah. Lek bengi mau kontang ya remek meneh ra sida macul. Paham nggih? Enggak perlu orang itu harus sama. Maulid kabeh, istighosah kabeh. Boten perlu, bene lah beramal dhewe. Sing penting sing wajib wis beres. Paham? Ngeten iki jenenge tidak hulu. Apa? Enggak berlebihan. Kadang dalam hal akidah ada yang punya semangat puritanisme, pemurnian tauhid. Saya biar sekecil pun enggak kecampuran syirik. Tapi kalau hulu di situ berlebihan dalam aspek pemurnian tauhid, nanti akhirnya banyak hadis yang kau buang dengan dalih dan tujuan katanya syirik. Ziarah kubur itu asli sunnah. Ngucap salam di depan makam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal itu sunnah, hadis Bukhari. Mendoakan ahli kubur sunnah, hadisnya Bukhari. Halo. Nah, kadang bagi pihak yang kepingin murni tauhidnya, haram ziarah kubur, khawatir terjadi kemusyrikan. Niki jenenge ya hulu. Wong kita itu bisa kok ziarah tanpa syirik, tauhid tanpa mengingkari ziarah, tawassul tanpa syirik, tabarruk ngalap barokah tanpa syirik, dan tauhid tanpa mengingkari tawassul. Itu bisa. Dan tuntunannya tegas di Sahih Bukhari nomor 1010. Yang benar-benar nggak boleh itu begini. Ini makamnya Mbah Sunan Ampel. Wahai Mbah Sunan Ampel, tolonglah kami, panjangkan umur kami. Hai Mbah Sunan Ampel, hai Mbah Sunan Ampel, datangkan jodoh kami. Nah itu yang nggak boleh tenan, Mas. Itu syirik. Nah tuntunan di Sahih Bukhari nomor 1010, ya Allah,
kelawan wasilah karomai Sayyidina Abbas pamane Kanjeng Nabi, mohon kau turunkan hujan. Ini sama sekali tidak syirik, karena minta hujannya kepada Allah. Dan sebelum minta hujan kepada Allah, langsung minta hujan, dibanding dengan menyebut kekasihnya dulu, kekasihnya wali, ketika itu namanya Abbas, pamannya Kanjeng Nabi, tentu beda. Zaman berdoa kepada Allah, zaman di Gang Doli mintanya kepada Allah, zaman di Sunan Ampel mintanya juga kepada Allah. Sama-sama tauhid, wong mintanya kepada Allah, tapi yang nggak sama. Ya Allah, berkat aku berdiri di samping makam walimu, mohon aku begini ya Allah. Zaman begini, ya Allah, berkat aku berdiri di Gang Doli ini ya Allah, aku minta. Ya nggak sama, Mas. Barokah itu ada, nyata, jangan kau ingkari. Tapi seyakin apapun kau kepada barokah, jangan sampai mintanya kepada wali, mintanya tetap kepada Gusti Allah. Nah, sing nemen tawassul tabarruk sampai mintanya kepada wali, itu hulu di bidang tabarruk, hulu di bidang tawassul, abai terhadap pentingnya memurnikan tauhid. Yang punya semangat memurnikan tauhid sampai mengharamkan tawassul, itu dia juga hulu di bidang semangat memurnikan tauhid, tapi mengingkari tawassul tabarruk yang itu syar'i dalam hadis Bukhari. Sakit dipahami nggih? Jadi saat engkau bertawassul, jangan hilang tauhidmu. Saat kamu harus bertauhid, jangan ingkar syariatnya. Kembali lagi, ngono yo ngono, nanging yo aja ngono. Saman nggatekne rohanimu, tapi enggak nggatekne jasmanimu, salah. Saman nggatekne jasmanimu, abai terhadap kepentingan rohani, ya salah. Nah, yang diikuti ahlu sunnah wal jamaah, kalau di Indonesia secara umum NU maupun juga Muhammadiyah, itu berusaha menjaga keseimbangan. Kita menegakkan hukum syariat sangat penting, tapi menjaga kedaulatan negara supaya mulai Aceh sampai Papua tetap di dalam naungan NKRI, itu juga amat sangat penting. Obsesimu ingin menegakkan hukum Islam, jangan sampai kelewat batas, akhirnya mengancam perpecahan, membuat negara ini nggak berdaulat lagi. Nasionalismu, semangat ingin menjaga NKRI harga mati, jangan sampai membabi buta kau kalap dalam nasionalisme sampai kamu ingkar kepada syariat, itu juga nggak benar. Yang dilakukan NU maupun Muhammadiyah, satu sisi berkomitmen NKRI harga mati mulai Sabang sampai Merauke, tapi diam-diam di dalam naungan negara yang aman itu NU Muhammadiyah berdakwah. Di sana mendirikan madrasah, di sana mendirikan masjid, satu dua yang mu'alaf diopeni, membuat mu'alaf center dan seterusnya. Itu contoh bagaimana imbang nasionalisme jalan, bagaimana negara tetap berdaulat, nggak sampai berpecah belah, tapi nggak lupa tetap tugasnya mendakwahkan Islam. Nah, sementara ada kelompok bangun masjid orang, gaya pondok ya orang, bangun TPQ ya orang, ngimami tahlil ya orang, nalkin mayit ya orang, senengannya hanya dalam situasi-situasi tertentu kumpul neng Munas tak
takbir, Pancasila kafir. Koyo Islam. Dia nggak tahu sikap seperti itu semakin memantik orang OPM ingin segera merdeka. Karena mereka takut ini jadi negara Islam. Ujungnya perpecahan. Sementara NU Muhammadiyah bisa tetap menjaga NKRI, bisa tetap menjaga persatuan kerukunan dengan orang Papua, dan di saat yang sama dakwahnya juga jalan. Ngono yo ngono nanging ya aja ngono. Saged dipahami nggih? Oh niki mawon kula kinten wawasan-wawasan ngenten penting. Wong jenenge teng mriki ser-serani rena-rena Mas. Lek mboten diparingi ngene-ngene gek engko terpengaruh ngene-ngene iki. Kuwatir jamaah sabilillah terus melok menghias makam tek 20 juta. Anake 10 bulan durung bayar SPP. Ngene Mas. Kasih tuh ngene. Para jamaah, ada beberapa masalah hukum yang saya perlu berbagi kali panjenengan ben gadah wawasan. Pertama tentang at-tadawi bil haram, berobat dengan barang yang haram. Ceritanya ada suami istri, istrinya niku loro nopo kula mboten ngerti. Yang itu menurut informasi dari Google ngeten niki bisa diobati dengan ganja. Tapi carane nopo kula mboten ngerti. Yang mengobati suaminya. Terus dia nanam ganja bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk mengobati istrinya. Lalu karena secara zahir penanaman ganja dilarang, dan kadang teman-teman aparat nggih saklek nggak tahu permasalahannya apa, ditangkap, sing lanang diproses, akhirnya nggak iso ngobati sing wedok mati. Terus ya nopo ngoten niku. Dalam Islam at-tadawi bil haram, berobat dengan barang haram atau barang najis, itu ada syarat dan ketentuan. Yang pertama, benar-benar sudah tidak didapatkan obat yang halal. Kalaupun ada, sulit terjangkau dalam arti kalau leren golek obat yang halal, pasiennya selak mati. Syarat pertama, nggak ada obat yang halal, atau kalaupun ada sulit dijangkau. Contoh misalnya wong sing loro parah omahe teng Donomulyo, obat itu ada di apotek Surabaya. Nah, andai onlinean sekalipun ya lama nyampainya, pasiennya selak mati ya, butuh waktu 6 jam 7 jam untuk sampai ke Donomulyo. Syarat kedua, berobat dengan barang haram itu harus dengan rekomendasi dokter. Dalam hal ini kalau menurut fikih Islam, dokter yang memang punya keahlian di bidang itu, spesialis dan muslim.
Jadi kena dipercaya secara hukum Islam. Kalau tanpa resep dokter, maka menurut fikih berobat dengan barang haram itu salah. Zaman ngobati loro gatel, goreng dagingnya tekek, padahal yang halal masih ada. Kalaupun nggak ada yang halal, zaman tidak konsultasi ke dokter. Jadi ini wong pokok digoreng ini tekek, ya nggak boleh. Ya, jadi harus atas saran, harus ada resep dari dokter muslim yang punya keahlian di situ. Kemudian menyangkut barang haram yang di Indonesia dalam KUHP masuk kategori barang yang dilarang beredar kecuali khusus untuk keperluan medis, dan biasanya yang boleh membeli ya pihak medis saja, bukan masyarakat umum. Atas penggunaan morfin didik-didik untuk bius itu di samping berdasar resep dokter, juga pihak dokter sudah konsultasi dengan pihak aparat supaya tidak menimbulkan kasus hukum. Jadi boleh berobat dengan barang haram dengan syarat nggak bisa mencari yang halal. Nggak ada yang halal, kalaupun ada sangat sulit dijangkau. Yang kedua, harus pakai resep dokter ahli di bidang itu dan muslim. Yang ketiga, kalau barang itu dilarang beredar dalam KUHP kecuali oleh lingkungan medis saja, maka harus koordinasi antara pihak medis rumah sakit dengan pihak aparat hukum biar nggak terjadi kesalahpahaman. Paham nggih? Nah, kami juga mohon aparat ketika menangkap seseorang jangan semata-mata suudon. Paling wong iki punya ganja ning kono. Jangan gampang didasarkan pada suudon. Untuk kasus itu tadi, selama ini nggak pernah tercatat orang itu pengguna, nggak pernah. Jadi kalaupun nanam ganja satu, ya benar-benar karena kebutuhan untuk ngobati istrinya itu. Nggak usah dituduh-tuduh paling ganjane akeh. Ganjane sauwet tok itu. Mohon pihak aparat kalau sudah sangat darurat seperti itu, emergensi, itu pakai pendekatan diskresi, sifatnya kebijakan. Jangan semuanya pakai pendekatan hukum. Kalau akhirnya terus sing wedok mati tenan koyo ngene iku, lha njajal sing dosa sapa? Salahnya orang itu nggak koordinasi dengan dokter dan aparat. Nah, semestinya setelah ditangkap dan ternyata permasalahannya begitu, bisa kalian polisinya konsultasi dengan dokter untuk menyelamatkan nyawa. Jangan semata-mata melihat orang itu salah dari sisi hukum. Paham nggih? Jadi monggo hukum ditegakkan, tapi kalau sudah menyangkut nyawa,
mbok yo ojo nemen-nemen, ngono yo ngono nanging ya ojo ngono. Saged dipahami nggih? Niki wawasan, barangkali di antara jenengan ada yang mengalami seperti itu, atau jenengan keluarganya ada yang jadi dokter, atau keluarganya ada yang jadi aparat. Nah, kira-kira seperti itulah. Yang kedua, ada pertanyaan bagaimana transaksi secara online. Dalam fikih madhab Syafi'i, transaksi itu harus ketemuan. Akad itu ketemuan dan pakai bahasa yang jelas. Tumbas weci, ya wis mas, 1000, piro 10. Mboten kenek tanpa ngomong tanpa apa, moro-moro njupuk mangan. Cuma untuk hal-hal yang nilai transaksinya kecil, 1000, 2000, 10.000, itu model yang warung itu boleh. Lungguh, moromong mangan, tahu tempe mangan, nanti setelah selesai, Bu, rawon setunggal, kopi setunggal, tempe kalih, tahu kalih, pinten, tambah weci setunggal. Durung ngomong tuku, moro-moro mangan. Tapi setelah itu bayar-bayaran, sing duwe warung yo lilo. Ikhlas. Itu sah dan halal. Kalau nilainya kecil kayak marung 10.000, 15.000. Tapi kalau nilainya puluhan juta, nggak boleh. Harus pakai kalimat yang jelas. Ono sepeda tonggo moromok cingklak ngono ora oleh. Ngawur ae. Tak tukuk mas kilo duwike, ojo ngono carane. Ditukut sik jelas dibayar lagi ditumpaki. Ora kenek moro-moro peda tonggo mok gowo. Untuk nilai besar harus jelas. Untuk yang kecil-kecil boleh umumnya wong. Lalu online itu rawan penipuan. Kadang zaman pesen Oppo, ternyata barang yang dikirim apa, dan setelah ditelusuri ternyata online abal-abal. Nah, karena online itu rawan penipuan, maka saya jawab, kalau nilainya kecil nggak apa-apa, GoFood tak tunggalane pakai online. Tapi kalau sudah bernilai besar, sampean pesen celana jin sak truk teko Bandung, ya sampean harus ke sana memastikan milih barang-barang yang asli, nggak BS. Terus selalu di packing, dikemas, sampean pulang. Nah, pengirimannya saja, duitnya mungkin transfer demi keamanan. Tapi sampean juga harus ke sana langsung atau utusan sampean. Enggak cukup yang sampai puluhan juta itu hanya online. Golek bermasalah, sulit menangani. Terus kadang-kadang kalau kita gugat teng pengadilan, itu butuh bukti fisik pihak hukum itu untuk memutuskan hukum. Bukti fisik biasanya berupa catatan jual beli, kemudian kwitansi dan segala macamnya. Kalau sekedar onlinean, nanti pihak sana menghapus jejaknya, kita jadi kerepotan, pihak aparat juga jadi kerepotan. Maka sekali lagi kami jawab, transaksi online kalau nilainya nggak terlalu besar monggo.
Tapi kalau nilainya sampai puluhan juta, ratusan juta, ya membeli transaksi secara langsung. Barangnya ada, sampean ketemu si penjual, perkara pembayaran nih, cash monggo, transfer monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saged dipahami nggih? Islam itu senantiasa memberi wawasan hukum yang secara syariat aman, lalu dari kemungkinan penipuan juga aman. Nggak mungkin Islam atau kiai membolehkan praktek transaksi atau apa yang tidak aman. Saya masih ingat pohon emas tahun binten itu 2000 berapa nih. Ketika itu kalau nggak salah Yusuf Nasa kali Muhammad Nasa nopo, itu nggak masuk akal. Biasanya kalau nggak masuk akal itu nggak aman. Menawarkan yang investasi 6 juta dalam waktu 3 bulan menjadi 18 juta. Sopo iso bisnis mau berlipat-lipat kayak ini. Lalu menawarkan haji hanya 6 juta. Dan ketika beberapa orang benar-benar bisa berangkat haji 6 juta, dulu belum ada masa tunggu. Itu beberapa ustadz berangkat dengan nilai hanya 6 juta. Akhirnya jadi booming, ribuan orang percaya. Iso budal tenan, ternyata hanya 6 juta. Nah, setelah ribuan orang percaya daftar pakai 6 juta, akhirnya nggak berangkat. Jadi kalaupun haji ketika itu 30 juta misalnya, memberangkatkan satu orang itu sama dengan memberangkatkan 5 orang. Kalau sekedar untuk mancing biar orang pada percaya, memberangkatkan 10 orang itu sama dengan memberangkatkan 60 orang atau 50 orang. Kalau memberangkatkan 100 orang sama dengan memberangkatkan 500 orang. Tapi setelah itu umat podo percaya, ribuan berbondong-bondong daftar. Nah, nggak diberangkatkan. Berarti ini akeh, Mas. Ngerti zaman? Saya ingat Kiai Marzuki Mahfud almarhum tetap bersikukuh mengharamkan pohon emas itu. Kenapa? Alasan Kiai Marzuki itu nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal, horornya, spekulasinya terlalu tinggi. Dalam rumus economic growth, perkembangan ekonomi nasional, itu biasanya bisnis kalau kondisinya normal, setahun itu labanya kisaran 25-30%. Itu normal. Kalau laba sampai 100%, itu nanti akan terjadi guncangan juga. 100% baru turun. Tapi kalau normal konstan stabil, itu laba perusahaan itu kira-kira 25-30. Itu normal. Nah, kalau 3 bulan 6 juta jadi 18 juta, naik 300% dalam waktu 3 bulan, itu amat sangat tidak normal. Makanya spekulasinya terlalu tinggi. Kiai Marzuki mengharamkan karena ada unsur horor.
ada unsur spekulasi, nggak aman. Dalam mazhab Syafi'i juga prinsip aman bertransaksi itu nggak boleh ngijon. Ngijon itu misalnya pelem rambutan sek pentil diparani bakul. Iki wis tak tuku sakmene ya. Sing duwe buah ya selak butuh duit. Sing apa tengkulak-tengkulak pembeli-pembeli ini ingin memastikan iki barangku, nggak akan dikulak oleh apa penjual yang lain. Itu dalam syariat Islam nggak boleh, karena spekulasinya terlalu tinggi. Resep pentil mau tukul mas, tiba-tiba rontok terus piye? Tiba-tiba pangan codot 50% terus piye kowe? Nggak boleh, karena nggak aman. Terus kadang sing duwe ya gelo, sak wit mek kur payu 300.000, lah tiba-tiba rambutane kayak rambutan pinjai kewembel mas. Payu 2 juta neng ngarep omahe dhewe, payu 2 juta mbiyen tukune mek kur 300.000, sapa ora gelo mas. Yang ngijon itu nggak boleh karena nggak aman itu kan, terlalu berspekulasi. Lalu dalam mazhab Syafi'i, borong yang nggak kelihatan mata kayak borong pogong, borong kacang sak gedok, itu nggak boleh karena berspekulasi tadi. Tapi mazhab Hanafi membolehkan asal penjual dan pembeli sama-sama pengalaman. Kalaupun naksir, salahnya itu margin errornya paling 5%, nggak lebih dari itu. Dalam mazhab Hanafi, borong asal punya keahlian naksir, marginnya tipis sekali boleh. Kenapa boleh? Spekulasinya kecil, rendah. Saya wong deso, saya itu bisa ngira-ngira dan jatuhnya nggak jauh-jauh. Padi 1 hektar tak borong piro. Pertama tak kurangi galengane. Galengan itu kalau rodo arang-arang itu 10% dari luas lahan. Kalau galengannya agak gede itu 12% dari luas lahan. Maka kalau saya akan borong 1 hektar, tak kurangi 10 atau 12% galengan itu. Lalu kira-kira yang rusak bolong berapa persen, tinggal dilihat. Kadang ditandur tapi pangan tikus bolong-bolong, taruhlah itu 5%, berarti tinggal 85% dari 1 hektar itu. Nah, kita ngambil beberapa sampel di titik yang beda, tengah, pinggir, pojok, misalnya 10 dompol. Terus kita timbang dapat sekian on. 85% kali 1 hektar. Lalu jarak pernanam itu 25 cm. 1 hektar kan 100 meter. Sini juga 100 meter. Kalau jaraknya 25 cm, berarti sak baris ini kira-kira
20 kali 100. Ya, kok 20? 4 kali 100 kan 25 cm. Nah, 4 kali 100 400. Kene ini juga 400. 400 kali 400 berapa itu? 16.000. Hah? Apa? 16.000 dikurangi 15%. Terus kali itu tadi misalnya 10 itu tadi dapat 1 kilo, ya kalau 16.000 bisa dapat sekian ton misalnya. Enggak sampai 10, enggak sampai sekilo, itu jadi paling setengah kilo. Dapatnya 8 ton kalau full, tapi dikurangi 15%. Maka umumnya dapatnya sekitar 7 kurang sedikit lebih sedikit. Kalau pembelinya pinter naksir seperti itu, penjualnya juga enggak bodoh-bodoh amat, boleh sistem borongan. Tapi kalau enggak bisa, timbang dihapusi, panenan disik lagi ditimbang. Dan kalau santri setelah dipanen sebelum dijual, tokne zakate disik dipanen, lalu dapat 10 ton misalnya, keluarkan zakat 1 ton 10%, yang 9 ton dijual per kilo sekian. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i harus begitu, terang-terangan, jelas pisan. Paham nggih? Prinsip transaksi dalam Islam itu jangan ada horor, jangan ada spekulasi kecuali spekulasinya rendah. Spekulasi itu dibolehkan dalam kasus membuat sayembara, itu boleh. Ono rojo putrine loro, pengumuman sopo-sopo iso nambani anakku sampai waras, tak opahi duit 1 miliar, lek areke gelem tak rapekno pisan. Lah putriku loro kasmaran, sing datang akan mengobati Joko yang memang dia cintai. Joko ini lagi teko tok mesem, waras langsung. Ngono tok mas oleh duit 1 miliar. Halal apa enggak? Halal. Untuk kasus sayembara. Ya. Wakilah katanya, dulu Kanjeng Nabi semacam mengadakan lomba, sing iso sholat mulai takbir sampai salam ra kelingan opo-opo sak liyane Gusti Allah, khusuk pol, tak wai apa burdah, semacam jubah popong itu. Sholatlah Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali sholat. Nah tiang-tiang ini jujur kabeh. Terus Abu Bakar ditakoni, piye? Full kelingan pangeran tok apa? Ngapunten Nabi, wau sik rakaat pertama wis kelingan jubah niku wau. Paling sing meneng aku. Yang lain-lain juga begitu. Sayyidina Ali, piye kowe? Kula sajane pun panteng teng pangeran. Menjelang salam kula lagi paling sing meneng aku. Tapi ya tetap Sayyidina Ali yang diparingi dan dipek mantu. Meskipun belum bisa full mulai takbir sampai salam.
Ya sulitnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah, transaksi itu harus jelas. Jual belinya harus jelas. Terkecuali barang-barang kecil neng warung neng opo. Mas cak tak gawa iki duwike, gak apa-apa. Kira iki anu sewuan. Eko kok nggo weci 30 iki. Berarti 30 iki duwike. Semua ngerti kalau itu jual beli. Tidak harus saklek pulau tumbas nggih pulau sate, enggak harus begitu. Ya. Tapi lek sepeda motor ya kudu jelas. Nggawa iku piye kate iki nyewa ta tuku, lah itu kudu jelas. Yang ketiga, masalah saling menuduh hulu. Kelompok ini menuduh kelompok ini hulu, kelompok ini menuduh kelompok ini hulu. Hulu niku berlebihan. Ziarah kubur berlebihan itu intinya terlalu fokus di situ, abai terhadap aspek yang lain, itu namanya gulu. Saman cek nemen elek bekti nang wong tuwa. Nggih mboten elek bekti wong tuwa sae. Tapi krana kanemenan bekti meneng wong tuwa, nyambut gawe oleh dhuwit pira mok wehne wong tuamu. Bojomu dhewe kangelan mangan. Anakmu dhewe 3 wulan 5 wulan durung bayar SPP. Dari satu sisi sampean top bekti nang wong tuwa. Tapi di sisi lain sampean enggak top wong bojomu keluwen. Kon enggak tanggung jawab nafkahi anak bojo. Itu namanya terlalu hulu dari satu sisi, berbakti kepada orang tua, timpang dan abai terhadap sisi yang lain. Ziarah kubur sunnah, tapi lek bendino ziarah kubur ae, itu tugasmu ngimami langgar piye mas? Tugasmu nyambut gawe piye mas? Tugasmu njogo ngopeni keluarga piye mas? Halo, satu sisi koyok-koyok wapi berorawuh sergep ziarah, wah ahlu sunnah, tapi diam-diam ternyata dia teledor terhadap kewajiban-kewajiban yang lain. Yang paling bagus tetap keseimbangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina wardu anna wa athirna wa la tu'thir alaina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum